Bayangkan, sebuah sistem keuangan muncul tiba-tiba ke dunia, tanpa promosi, tanpa lembaga, dan tanpa nama besar. Sistem itu langsung berjalan nyaris tanpa celah, tanpa bug, tanpa error besar, dan tanpa kerusakan berarti, padahal ia mengelola miliaran dolar nilainya hari ini. Itulah Bitcoin. Satu pertanyaan besar pun muncul. Bagaimana bisa sistem serumit ini berjalan dengan nyaris sempurna sejak hari pertama? Dan apakah benar penciptanya hanya seorang manusia biasa? Bersiaplah, apa yang akan kita bahas hari ini mungkin akan mengubah cara Anda memandang Bitcoin selamanya. Selamat datang di Ruang Tahu. Sempurna sejak hari pertama. Dalam dunia teknologi, kesempurnaan di versi awal nyaris mustahil. Aplikasi, website, bahkan sistem buatan perusahaan raksasa pun selalu penuh revisi. Namun Bitcoin, rilis pertamanya langsung bisa digunakan, kode utamanya tetap bertahan hingga kini, dengan sangat sedikit perubahan, tanpa celah keamanan besar, tanpa kerusakan fatal. Sangat stabil sejak diluncurkan tahun 2009. Bagi para ahli teknologi, ini aneh, terlalu sempurna untuk sesuatu yang dibuat oleh satu orang dengan identitas anonim. Apakah ini hasil jenius luar biasa? Atau hasil kerja entitas yang lebih canggih dari manusia biasa? Identitas yang tidak bisa dilacak. Satoshi Nakamoto itulah nama yang muncul sebagai pencipta Bitcoin. Tapi, sampai hari ini, tak ada satupun bukti kuat siapa dia sebenarnya. Bukan hanya tidak diketahui, tapi tampaknya dirancang agar tidak bisa diketahui. Gaya menulisnya terlalu netral, tidak ada kesalahan ketik, tidak ada pola khas. Komunikasinya selalu rapi, formal, dan seolah-olah dibuat untuk menghindari pelacakan. Beberapa ahli forensik digital sudah mencoba menganalisisnya, semuanya gagal, jejaknya terlalu bersih. Ini bukan sekadar misteri biasa, ini terasa seperti perancangan identitas oleh sistem, bukan oleh manusia. Motivasinya tidak manusiawi. Biasanya, orang menciptakan sesuatu demi uang, popularitas, atau kekuasaan. Tapi Satoshi, ia memiliki lebih dari 1 juta Bitcoin, setara ratusan triliun rupiah, namun tidak pernah menyentuhnya, tidak pernah menjual, tidak pernah mengklaim, dan yang lebih aneh lagi, ia menghilang begitu saja. Di saat Bitcoin mulai mendapat perhatian besar, tak ada manusia yang bisa menahan godaan sebesar itu, kecuali dia bukan manusia. Apakah motivasi Satoshi bukan berasal dari emosi, tapi dari program? Bitcoin dan kecerdasan buatan. Disinilah muncul teori yang semakin viral. Bagaimana jika Bitcoin diciptakan oleh AI? Sebuah AI super canggih bisa mempelajari semua sistem keuangan dunia, mencari celahnya, dan menciptakan solusi yang sempurna, desentralisasi, transparan, dan tahan sensor. Tidak butuh ego, tidak butuh pengakuan, tidak ingin uang. Semua ciri itu cocok dengan Satoshi. Jika ini benar, maka Bitcoin bukan sekadar uang digital tapi sistem buatan entitas non-manusia yang punya tujuan besar untuk masa depan. Implikasi besarnya, apa jadinya jika dunia memang dikendalikan oleh sistem ciptaan AI? Pertama, kita sedang menggunakan alat tukar yang mungkin dirancang oleh entitas yang tak bisa kita kontrol. Kedua, sistem ini bisa jadi bagian dari desain global yang belum kita pahami. Dan ketiga, ini bisa jadi awal dari era baru, di mana manusia bukan lagi pusat penciptaan, melainkan hanya pengguna dari sistem yang diciptakan kecerdasan non-manusia. Apakah ini menakutkan? Atau justru harapan baru? Bitcoin terlalu sempurna untuk sebuah eksperimen biasa. Kode yang presisi, anonimitas yang mutlak, dan sistem yang tetap berdiri teguh selama lebih dari 1 dekade. Lalu, pertanyaannya, apakah Satoshi Nakamoto adalah manusia atau AI? Tulis pendapatmu di kolom komentar. Dan kalau kamu suka dengan pembahasan seperti ini, jangan lupa subscribe, nyalakan loncengnya, dan like jika kamu suka video ini. Sampai jumpa di video berikutnya.